Shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Mari boleh mempersiapkan diri ya. Saudara-saudara, siang hari ini kita bersyukur. Saya berdoa tidak ada yang salah. Semua kita yang hadir inilah yang dipilih Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kita pada siang hari ini. Tema firman Tuhan atau apa yang akan kita nikmati, yang Tuhan sudah berikan hikmat di dalam hati saya ketika saya menginginkan apa Tuhan yang kira-kira akan menjadi berkat bagi kami, yaitu everlasting. Ayo sama-sama dulu katakan everlasting. 1, 2 ya. Ayo, yang tua-tua dulu, yang muda jangan. Yang umur 50 tahun ke atas, ngomong sama-sama everlasting. 1, 2 ya. Pepe lopo. Everlasting. Yang tua-tua. 1, 2 ya. Terserah. Mau paper, mau apa harus terserah. Pokoknya everlasting. Apa tuh itu everlasting? Everlasting itu adalah kekal. Ayo sama-sama ngomong kekal. Ayo yang tua, sama-sama ngomong yang tua dulu. 1, 2 ya. Oh pintar kalau kekal. Tapi kalau everlasting, paper mancing, gimana itu? Paper mancing, ya. Tapi gak masalah. Everlasting. Oke. Sekarang ini adalah bagian yang keempat dari apa yang akan kita bicarakan tentang tubuh, jiwa, dan roh. Nah sekarang saya minta ini penari dengan spontan, tidak ada latihan. Cuma saya tadi bilang siapkan baju ini, siapkan baju ini. Sekarang mari kita nikmati apakah yang lebih dalam, apa yang sudah kita bicarakan pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang bagian yang keempat. Ayo kita akan melihat dan Anda bisa menangkap dengan baik. Ayo penari Kristi maju ke depan. Setelah bunyi dari situ aja. Kalau sudah bunyi nanti baru kamu apa? Sambil dengar, ini adalah roh. Namanya roh grace. Terus roh grace. Grace Tianto. Apa namanya ya? Heavenly Grace Tianto. Saya tidak butuh kamu. Daripada kamu di sini, kamu di belakang. Sana, bawa itu. Kamu itu geser dulu apanya itu ke sini. Tuh. Ini adalah roh. Bayangkan saja mukanya ini adalah Heavenly Grace Tianto. Mukanya. Karena saya tidak bisa membagi 3. Kalau saya cari nanti orang yang kembar 3 nggak ada, sulit. Inilah rohnya Grace. Datangnya dari mana? Datangnya dari Bapa, dari sorga. Inilah rohnya. Ini adalah bagian yang pertama yang kita bicarakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sudah, orang cantik, mundur pelan-pelan. Kamu di sini menghadap ke sana. Oke. Kau hiasi kehidupanku
Grace Tianto, inilah jiwanya. Kamu bisa inilah jiwanya. Bayangkan, inilah jiwanya. Sekarang tubuhnya. Sebenarnya tadi tubuh dengan jiwa sama-sama datangnya. Hei, jangan lari, senang, tenang. Bapakmu tenang kok, jangan sama bapakmu dulu. Di depan. Kamu tenang sedikit. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan masa lurus-lurus penuh dengan harapan. Luruskan dengan depan. Ku ada saat ini. Lurus, lurus, lurus. Sudah berhenti saja dulu, berhenti. Yang Anda lihat siapa? Yang Anda lihat adalah Grace. Lurus, lurus, jangan lihat orang, jangan lihat orang yang belakang. Yang Anda lihat adalah tubuhnya ini. Tapi siapakah Grace itu? Grace adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Yang terlihat sekarang adalah Grace. Tetapi yang disebut dengan Grace adalah manusia batinnya. Di mana manusia batinnya? Itu adalah ini. Oke, di mana membuktikannya? Grace, boleh maju ke depan sedikit? Oke, maju ke depan sedikit. Roh yang menarik sekarang. Kau hiasi. Apakah firman Tuhan katakan? 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Nah, siapakah roh ini? Roh itu dijelaskan oleh Galatia pasal yang kelima. Sekarang mana kasih sukacita? Ini bawa dengan tarian ke sini. Semua kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri. Apa adanya saja, apa adanya. Jadi siapakah Grace? Yang disebut dengan Grace adalah rohnya. Bukan ini, bukan tubuhnya. Ini sebentar lagi nanti merosot, tuek. Sebentar mati, kubur. Lalu ini akan tinggal. Ini namanya manusia batin. Itulah pelajaran yang kita buat kemarin. Sekarang siapakah roh itu? Inilah roh itu. Mari ke belakang. Ini. Kamu sana. Ada kasih, ada setia, ada tulus. Dalam Galatia pasal yang kelima dijelaskan siapakah roh itu. Oke? Itulah roh itu. Rohnya seperti itu. Ketika pelajaran yang kedua, ini tubuh berantem dengan roh, kalah yang namanya roh, maka firman Tuhan katakan ini hancur, berantakan semua. Yang tinggal hanya tubuh. Dan itu orangnya
yang kedagingan, sukanya berantem, berbohong, ngobong-ngobong buat perkelahian. Tidak ada damai sejahtera di sana. Perusuh. Dan itu sangat mengerikan. Itulah manusia daging. Tetapi daging ini akan berguna ketika dia jongkok di sini, jongkok di sini, jongkok. Kasih sukacita belakang, belakang. Kalian mengitari tubuh dengan tarian. Kau hiasi, yang terlihat hanya roh, karena roh itu datangnya dari Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Adanya kasih, sukacita, pengampunan, dia tidak terlihat. Inilah yang disebut dengan manusia rohani. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Apapun yang dilakukan oleh roh ini, apapun yang dilakukan oleh tubuh ini, yang terlihat hanya Tuhan Yesus. Orang memang melihat mukanya, tetapi kasih yang menyentuh orang lain adalah kasih Kristus. Dan bagaimanakah orang yang seperti ini? Itulah yang akan menjadi berkat bagi kita siang hari ini. Bagaimana kalau orang disebut dengan orang rohani, atau orang yang terlihat hanya Kristus? Setiap hari semakin bertambah, ku harus makin berkurang. Namanya Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang. Itu akan menjadi berkat, menjadi magnet yang menarik banyak orang. Loh, kok bisa? Bisa. Bagaimana bisa? Contohnya adalah siang hari ini. Sementara tadi kita menyanyi, saya dapat merasakan malaikat-malaikat berlaksa-laksa. Malaikat itu berlaksa-laksa ngapain? Memuji Tuhan bersama dengan kita. Sampai ke kali-kali, sampai ke sana, sampai ke perumahan-perumahan, sampai ke gereja. Ternyata berlaksa-laksa malaikat itu. Disitulah kalau orang rohani menyembah Tuhan bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Firman Tuhan katakan berlaksa-laksa malaikat. Berlaksa-laksa itu berjuta-juta, bukan beribu-ribu, bukan berpuluh-puluh ribu. Berlaksa-laksa berjuta-juta. Kalau malaikat berjuta-juta, kira-kira seberapa tempatnya? Sa-Jogja. Lalu ngapain mereka? Mereka membawa apa yang disebut dengan hadirat Allah. Itulah yang membuat dunia ini masih tetap ada dalam damai sejahtera. Kalau orang percaya nanti rapture, pengangkatan, diangkat orang percaya, damai sejahtera pun meninggalkan bumi, semua akan saling pedang-pedangan. Tidak ada damai sejahtera. Kenapa dunia sekarang masih tetap kokoh seperti ini? Masih tetap bisa berjalan seperti ini? Karena masih damai sejahtera itu menguasai. Karena belum ada pengangkatan anak-anak Tuhan. Pujian di semua tempat. Setiap rumah-rumah yang ada pujiannya, itu membawa hadirat Tuhan yang luar biasa. Sementara ada orang membawa hadirat Tuhan yang luar biasa, kamu sedang asik-asiknya ngiler. Gak apa-apa, Tuhan tetap ampuni. Gak apa-apa, gak apa-apa. Selagi engkau punya hati untuk Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan punya cara. Kalau malaikat-malaikat hadirat Tuhan ada di kota ini, padahal adanya pujian dilaksanakan di Lor Nagari. Lor Nagari mana? Jogja. Siapa Lor Nagari? Mana Lor Nagari? Krica. Tempat ini. Neng Lor Nagari, tapi kota gede.
sampai ke Bantul, sampai ke Kulon Progo, merasakan hadirat Tuhan. Kenapa toh? Karena hadirat Tuhan itu dibawa oleh malaikat-malaikat. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Itu yang menahan. Itu yang menahan sekarang. Kalau iblis pengennya itu semua orang menjerit, semua orang kesakitan, semua orang menderita. Itulah manusia. Hadirat Tuhan yang datang di kota kita, hadirat Tuhan yang datang itu membawa sesuatu, yaitu membawa damai sejahtera di kota kita, di kampung kita. Amin. Oke. Sekarang bagaimana caranya? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, maka apa yang menjadi haknya, hak Adam dan Hawa itu diambil langsung oleh si iblis. Bagaimana caranya mengambil? Ketika Hawa berjalan, iblis katakan, "Hei, kamu apa? Kamu dilarang ya makan buah pohon ini?" "Oh, enggak dilarang. Saya bebas makan buah pohon ini. Tapi yang di tengah itu, pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh saya makan. Karena kalau saya makannya, saya mati." Tapi iblis mengatakan apa? Allah, kamu cuma salah. Kalau kamu makan itu pohon, namanya kan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan itu pohon, maka kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Pada waktu dia makan, dia sentuh dan dia makan. Pada saat itu semua kuasa yang diberikan kepada Adam dan Hawa diambil alih oleh iblis. Itulah Alkitab menjelaskan. Mulai saat itu, maka dunia di genggaman iblis. Lalu kalau Anda melihat dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, firman Tuhan katakan hanya satu caranya untuk mengambil alih pemerintahan daripada iblis itu, yaitu anak-anak Tuhan harus mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Tidak ada cara lain. Kita harus mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Karena ini adalah tempat miliknya Tuhan yang dikuasai oleh iblis. Pada saat Adam dan Hawa jatuh, dikuasai oleh iblis, maka Tuhan Yesus katakan, "Aku mau mati untuk menebus dia. Aku mau mati untuk menebus dia." Saatnya sekarang, oleh darah anak domba, damai sejahtera akan turun dan kerajaan Allah akan turun di bumi. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Sudah mengerti artinya? Sudah mengerti artinya? Kita yang bertanggung jawab untuk mendatangkan kerajaan Allah itu. Dengan cara apakah itu? Dengan satu cara. Dengan satu cara. Yuk, tutupi dia. Tutupi dia. Kau hiasi kehidupanku. Tutupi kami, tutupi kami. Harapan kau rancangkan depanku. Apa yang Anda lihat? Ini adalah tempat tersembunyi. Namanya apa? Namanya secret place. Tempat yang rahasia antara Tuhan dengan kita. Apa itu tempat yang rahasia? Coba. Apa tempat rahasia antara Tuhan dengan kita? Doa. Tidak ada yang lain. Anda mau mendatangkan kerajaan Allah, hanya satu caranya, doa. Tapi doanya bagaimana? Ada banyak orang di sini. Ayo siapa? Esther berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih apa bertele-tele, tapi pikirannya kemana-mana. Oh Tuhan, itu bukan secret place. Kalau Tuhan katakan, kalau engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, berhubungan langsung dengan Tuhan, orang lain tidak usah tahu. Itu akan menarik hadirat Tuhan. Lalu ketika itu kan yang dinanti-nantikan Tuhan, namanya itu adalah secret place, tempat rahasia.
yang-yangan. Coba ditanya anak muda, kalian ke kebun itu disuruh nyangkul, wah soka. Tapi kalau kekasihnya di sana sampai di bawah pohon apa itu? Yang kata-kata itu apa itu? Yang belakang itu apa? Bambu. Bawah bambu juga nggak apa-apa, penting sama kekasihnya. Dibawanya aku ke kebunnya, aku jadi kekasih raja. Dicurahkannya isi hatinya, aku jadi sahabat raja. Kapankah Tuhan mencurahkan isi hatinya? Hanya pada waktu kamu masuk dalam the secret place, tempat rahasia. Tidak ada yang lain. Oh, aku tadi waktu jalan tadi itu apa seperti ini? Wow, hikmat Tuhan datang. Oke, benar hikmat Tuhan datang kalau kamu terus ada dalam doa. Dengar ini baik-baik. Ada satu pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang saya sangat suka. Apapun yang engkau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, apapun yang engkau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, kalau itu berasal dari idemu, maka itu akan berhenti. Pasti berhenti. Saya sudah buktikan. Ayo kita doa keliling. Apa ide-idenya ide saya? Berhenti. Tapi kalau apapun yang engkau lakukan actionmu, padahal tadi itu untuk memuliakan Tuhan loh. Tapi berhenti. Tuhan tidak marah. Tapi Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita tanya kepada Tuhan, kita terima itu di apa? Di the secret place, di tempat rahasia, maka itu adalah selera Tuhan. Kita seperti mengatakan begini, Tuhan, apa yang engkau suka aku lakukan hari ini? Apa yang engkau suka Tuhan engkau lakukan, saya lakukan hari ini untuk memuliakan-Mu. Aku rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Maka Tuhan, ketika kita fokus dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan sesuatu dalam pikiran kita. Kalau kita lakukan itu, itulah apa yang disebut dengan hidup yang kekal. Itu pasti kekal. Dan itu pasti mendatangkan kerajaan surga. Mendatangkan kerajaan surga. Jadi datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan, diberikan kepada kita dan kita lakukan itu. Itulah yang mendatangkan kerajaan surga. Jadi di mana dapatnya? Di the secret place, di tempat yang rahasia, yang orang tidak tahu. Oh, berarti kalau banyak orang saya tidak bisa masuk ke tempat rahasia. Oh, no. Bisa. Banyak orang bisa kamu tetap komunikasi dengan Tuhan. Selama hatimu tidak bercabang kemana-mana, selama hatimu menyatu dengan Tuhan, kamu sepeda motoran, kamu berjalan kaki, kamu melakukan apapun, kamu bisa masuk di tempat the secret place itu. Sudah? Sampai di situ? Lalu tadi pertanyaannya, kenapa di kebunnya? Saya tidak akan membaca firman Tuhan, karena itu semua yang saya katakan ini ada dalam firman Tuhan. Kenapa di kebunnya? Satu kerajaan, zaman dahulu, satu kerajaan, itu di dalam kerajaan itu ada istana. Dan di dalam istana itu, di tengah-tengahnya itu selalu ada kebun. Di tengah kebun itu dibuat semacam mahligai. Mahligai itu untuk apa? Untuk tempat yang-yangan antara raja dengan kekasihnya. Itulah mahligai. Jadi kalau dibilang waktunya raja ke kebun, artinya dia waktunya ke mahligai. Itu adalah the secret place. Kalau ada seorang manusia atau binatang yang menyentuh radius sekian kilometer dari mahligai itu, harus mati. Bisa menangkap. Jadi tempat dibawanya aku ke kebunnya, aku jadi kekasih raja. Dicurahkannya isi hatinya, aku jadi sahabat raja. Jadi di kebunnya itu adalah tempat curahan hati. Disitulah Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang
berfungsi menangkap semua yang ilahi. Itulah orang yang menang atau orang yang disebut dengan manusia rohani. Dia akan menangkap, dan dia orang-orang inilah yang disebut dengan perpanjangan tangan Tuhan. Saya mengenal beberapa orang hamba-hamba Tuhan yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Setiap kali saya melihat mereka, apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka lakukan, saya menangis. Ajaib sekali Tuhan, kata-katanya setiap ngomong itu bisa menyentuh ke hati, kuat sekali. Dan orang itu adalah orang yang menjadi sahabat raja, orang yang menjadi kekasih raja. Anda membaca firman Tuhan, Anda akan menerima itu. Jadi hubungan apapun di dalam dunia ini, hubungan cinta yang ada di dunia ini, sebenarnya itu hanya menggambarkan hubungan cinta kita dengan Tuhan. Ada yang pertama jatuh cinta. Mau makan, ingat kamu. Mau minum, ingat kamu. Mau mandi, ingat kamu. Kamu. Toktil. Semua sama dia, hanya dia. Itulah gambaran cinta kita kepada Tuhan. Saya merasakan itu tahun 88, bulan Desember. Mulai tanggal 29 Desember 88, saya merasakan itu. Saya tidak mau yang lain. Kemanapun saya pergi, tidak ada yang mengajari, tidak ada yang apa, tetapi cinta itu sangat kuat. Dan orang yang sudah lahir baru seperti itu, walau dunia ini bergoncang, walau ancaman dari mana datang, mungkin iman bisa turun, mungkin kerohanian bisa turun, tetapi tidak akan dapat memisahkan antara kita dengan kasih Kristus. Dia yang sudah menempatkan rohnya tadi, rohnya Grace tadi juga tidak datang dari surga. Jiwanya datang pada waktu dia datang, tubuhnya datang. Sama Pak Agus, sama Bu Nani yang mendatangkan itu. Ngerti maksudnya ya? Tubuhnya itu didatangkan itu. Di situ ada muncul DNA. Jadi pada saat sel sperma sama sel telur bertemu, muncullah yang disebut dengan DNA. Yang sekarang itu diribut-ributkan itu DNA. Dan itu membentuk apa? Lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup dia. Jadilah tubuh. Tapi dan roh, Tuhan langsung mengirimkan roh dari surga. Itu nefes. Rohnya Tuhan turun. Dan itu diikuti oleh jiwa. Maka tiga-tiganya hampir bersama. Sudah? Maka kalau kamu lihat perjanjian baru, mulai dari kitab Matius sampai dengan kitab Wahyu, kamu hanya menemui semua yang saya jelaskan ini. Perhatikanlah baik-baik. Perhatikan baik-baik. Selidiki firman Tuhan. Hanya itu yang dijelaskan. Tuhan ingin membagikan cinta sama kamu. Dan apa yang Tuhan Yesus yang paling Tuhan Yesus sangat marah. Bagi orang yang lahir baru, yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tubuh, jiwa dan rohku kuserahkan kepadamu. Saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Maka terjadi gejolak yang luar biasa dari hidup seseorang. Dia disebut dengan lahir baru. Dan pada orang itu lahir baru, itu sebenarnya terjadi apa yang disebut dengan namanya aja lahir. Lalu Tuhan, atau bisa kita sering mendengar namanya Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Roh Kudus langsung menerangi roh kita. Terjadi gejolak cinta yang luar biasa. Mulai saat itu, dengar ini baik-baik. Mulai saat itu, maka Tuhan menjadi Tuhan pencemburu. Ayo, buka firman Tuhan. Kita akan akhiri di sini. Yakobus pasal 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka. Ayo, siapa yang sudah dapat cepat-cepat berdiri. Waktu kita tidak banyak. Baca yang jelas. Janganlah apa? Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata apa?
Mana roh yang ditempatkan Allah tadi? Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Yang Tuhan mau adalah roh ini. Kalau kamu menyembah, kalau dulu nenek moyangmu menyembah di atas gunung, sekarang kamu harus menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Ini jiwa pun mengikutinya. Sudah mengerti? Maka Tuhan mengingininya dengan apa? Cemburu. Siapa yang pernah cemburu? Kalau saya tadi siapa? Kalau cemburu, aduh ngeri. Apapun dibilang itu habis. Gak ada orang yang bisa menentang orang cemburu. Kalau kamu tidak bisa saya selesaikan hari ini, besok atau 2 hari lagi, namanya cemburu itu semua mengobarkan semua sel-sel dalam tubuh, bisa panas rasanya, dan itu sangat berbahaya. Tuhan juga mengalami hal yang sama. Kalau Tuhan melihat, tidak melihat rohnya, tapi yang Tuhan lihat adalah dagingnya, maka tidak terjadi apa-apa. Tapi orang yang sudah lahir baru, maka roh Tuhan diingininya dengan cemburu. Jadi apa yang dilakukan oleh ini, apa yang dilakukan oleh tubuh ini, itu haruslah buah-buah roh. Itu yang Tuhan mau. Sampai di sini saya sudah capek. Sudah sampai di situ aja dulu. Saya capek. Sudah kembali kalian. Berbahagialah orang yang mengerti, yang tidak mengerti aku sembuh caranya. Ya. Atau yang pikirannya melayang-layang ke tempat yang jauh, kiranya Tuhanlah yang menolong saya. Saya mendapat upah sendiri tidak apa-apa, tapi saya berharap semua kita mendapat upah, karena kalian mendengarkan apa yang sudah dijelaskan. Banyak firman Tuhan yang menjelaskan itu, hampir semua firman Tuhan yang menjelaskan itu, tapi penjelasannya adalah seperti ini. Amin. Baik, saudara-saudara. Di akhir daripada khotbah ini, saya mau memberitahukan sesuatu. Kira-kira 3 minggu yang lalu, saudara, saya mendapat kabar bahwa ini sudah seperti ibu bagi saya. Itu orangnya itu. Tuh, yang santai itu. Ngantuk apa? Ngantuk apa, Bu? Nah, saya dengar kabar bahwa dia sakit. Dan saya tahu bahwa dari ciri-cirinya itu jelas COVID. Jelas. Apalagi disertai dengan ke belakang, mencret. Apa bahasa halusnya mencret? Ya mencret menuai ya. Diare ya. Maafkan saya kalau saya terlalu kasar ya. Mau kemana itu? Oh ya cepat-cepat tuh ya. Ke bermandi belakang aja. Karena kita mau berdoa ini. Nah, jadi saya ke sana itu saya berpikir, wah ini sudah waktunya ini. Sudah waktunya ini. Tapi saya lihat masih ada gairahnya untuk hidup. Maka saya pulang, setelah itu dia mengerikan. Karena saya tahu itu tempat tidurnya itu sudah ada bau-bau tidak enak. Karena sudah seperti itu. Lalu saya pulang ke rumah, saya ambil waktu setelah saya membersihkan diri, rendam semua, baju-baju semua, lalu saya terapi uap dan lain sebagainya, minum obat dan lain sebagainya, saya akhirnya berdoa. Dia melakukan banyak hal selama saya masih muda, banyak sekali. Karena saya besarnya dulu di sana, di Bangirjo, masuk ke dan saya di sana 4 tahun. Di rumahnya dia saya makan. Nah, saya sampai di rumah saudara, lalu saya terus berdoa, mendoakan dia, dan terus setiap hari ada peningkatan. Umurnya sekarang 83 tahun. Semua orang di sana heran, kok ya 80 tahun kok tetap seperti itu aja. Saya melihat dia tahun 88, 30 tahun yang lalu sudah seperti itu. Sampai sekarang ya seperti itu. Nah, oleh karena kasih Tuhan, maka Tuhan Tuhan menyatakan kuasanya, dan dia pun akhirnya bisa sembuh. Oleh karena itu,
Kalau Tuhan berikan waktu kepada kita hari ini, umur kita cuma sedikit sekali. Kalau Tuhan memberikan waktu kepada kita hari ini adalah kasih karunia. Mari kita manfaatkan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Segala pujian, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, kami bersama dengan ibu kekasih kami. Kami bersyukur kalau ibu ini bisa melewati masa-masa yang sulit. Pada waktu-waktu yang lalu Tuhan, oleh karena kuasa dan pertolongan Tuhan, sehingga dia boleh disembuhkan dari sakitnya. Dia dipulihkan kesehatannya. Sehingga saat ini sangat bersyukur Tuhan. Kami memuji kebaikan Tuhan dengan sangat